Tim standby, audio standby, kamera standby, 3, 2, 1, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gelombang Suara bersama gua Fikri Rasta. Dan hari ini gua tidak sendirian. Seperti biasa gua akan selalu ditemani sama seseorang yang akan gua tanya-tanya. Dan hari ini orang itu adalah seorang anak muda yang sudah berkeluarga, anak satu tapi sudah punya usaha, terus gaul, keren, seniman yang belum kesampaian. Jadi akhirnya dia bikin ruang untuk para seniman di kafenya. Sang pemilik, founder dan juga owner dari halaman belakang. Please welcome my brother Yoga. Weh, kumaha Mas? Sehat, Man. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jarang sekali mendengar kalimat-kalimat menyenangkan dan dingin di hati dari mulut beliau ya. Sibuk naon guys? Lagi sibuk apa? Sibuk ngurusin halaman belakang aja sih sebenarnya. Sibuk. Nggak ada kerjaan lain soalnya. Nggak ada, belum ada. Jangan ngomong nggak ada. Belum ada. Iya, Belum ada kerjaan lain. Belum ada kerjaan gitu lain. Kang. Tapi nggak ada niat diet lu ya? Nggak ada ya? Lu gua perhatiin makin kesini makin gede guys. Yoi. Aduh, luar biasa. Anyway, kita langsung to the point aja. Agoy ini dipanggilnya Agoy, namanya Yoga. Gua manggilnya, ada yang manggil Agoy, kadang gua manggil Ogay. Gua manggilnya seenak-enak gua aja kadang ya. Maaf ya, enggak apa ya? Bebas sih. Enggak apa ya? Iya, Enggak apa-apa lah. Yang penting Alin gak marah. Ya, sama si Abang gak ngomel-ngomel. But anyway, gue kenal beliau ini udah cukup lama, dari sebelum menikah sampai udah nikah, dari sebelum nikah juga terus punya mimpi memiliki sebuah usaha food and beverage ya. Iya dong ya, masuknya ya food and beverage. F&B. Ya. F&B ya. Dari mulai kelontongan, ditipu. Iya. Bukan ditipu sih ya. Enggak. Ditikam dari belakang, di aku sampai akhirnya punya ruang ini. Nih background ini salah satu bagian dari halaman belakang. Ceritain dikit gue, gimana ceritanya dari awal akhirnya terbangunlah ruang ini? Halaman belakang ya. Awal mulanya sih 2018 tuh, after dulu kan sempat kelontongan juga tuh, ya kan? Gerobakan. Yoi. Dari gerobakan terus gue punya kesempatan bikin halaman belakang, ya udah gue maksimalin aja di halaman belakang ini. Toh akhirnya juga halaman belakang ini jadi ruang ketemunya banyak orang dan banyak experience baru buat gue, jadi menyenangkan lah, cukup menyenangkan. Jadi sebagai haji akhirnya lu mendapatkan iya. sebuah tempat ya. Iya. Jadi Agoy ini haji ya, hidup sebatang kara. Yoga anak sebatang kara, pergi mencari hiburan. Kalau gitu bukan cari ibunya dia. Jadi akhirnya tanpa sengaja, niatnya awalnya berarti cuma bisnis aja? Bisnis awalnya. Awalnya bisnis, kemudian cuman kesininya akhirnya karena background gue juga di lingkungan teman-teman dulunya art school gitu, ya. Akhirnya ya udahlah pendekatannya IKJ ya? IKJ. Iya. Akhirnya ya udah pendekatannya lewat berkesenian. Oke. Jadi passionate juga nih gue di akhirnya berarti halaman belakang bisa dibilang nggak cuman menghasilkan sebuah bisnis buat lo ya, tapi juga menghasilkan sebuah kepuasan ruang sih. Iya, kepuasan untuk juga. Tempat-tempat yang poin-poin yang belum sempat tersalurkan gara-gara halaman belakang. Karena gue perhatiin juga di halaman belakang ini sering banget ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunitas seniman. Yang melibatkan baik artis lokal ataupun artis interlokal. Ya, belum internasional kan ya, baru interlokal ya. Iya. Internasional belum sih lo? Halaman belakang sekali doang. Singapura. Wih gokil, dari Singapura. Apa tuh, band? Atau band ya? Kalau belakangan ini lagi seringnya selektaan. Iya, lagi moodnya ke sana. Sampai bahkan ada yang bedah buku dan lain-lain di halaman belakang. Itu sebenarnya bagian dari tujuan lu sendiri di halaman belakang untuk memang membuat ruang yang seperti itu. Karena kalau gue ngeliatnya gini, ini mah nggak kayak kafe gitu, nggak kayak tempat usaha F&B gitu. Gue lebih melihatnya ruangan ini lebih ke tempat yang untuk teman-teman berekspresi gitu, lebih dominan di situ. Apakah memang seperti itu atau memang tujuannya ke sana sebenarnya? Gini sih sebenarnya kan pola-pola F&B itu bisnis lah, pola-pola bisnis tuh sama aja ya sebenarnya. Nah ini adalah hal baru yang emang pengen gue coba aja sih Kang. Jadi kayak
bisa nggak sih kita melakukan pendekatan-pendekatannya tuh yang nggak harus resmi gitu, kita katakan resmi, maksudnya kaku dan lain sebagainya. Akhirnya gue cobain di halaman belakang ini buat bikin ternyata bisnis F&B tuh bisa loh sedekat itu, bisa loh apa ya, keluar dari yang biasanya lah. Ya. Ya itu sih. Seperti contohnya apa? Contohnya ya event-event yang biasanya identiknya di bar atau di mana, itu bisa dibikin ternyata di coffee shop juga gitu. Jadi batasan-batasan yang lu mencoba mendobrak beberapa stigma-stigma yang dianggap batasan. Sebenarnya memang bukan batasan nih, cuman belum ada yang berani. Dan lu melihat peluang itu karena belum ada yang berani, lu sikat dan ternyata works ya. Masih dalam proses riset juga sih itu. Jadi bahan buat guanya juga. Ribet gak sih? Enggak sih. Enggak sih. Ini antara enggak sama enggak enak kalau mau ngomong ribet ya. Enggak, pasti gini. Karena asumsi gue sih ya gitu. Banyak orang yang lu kumpulin dengan beragam pemikiran, beragam sudut pandang, otomatis apalagi seniman yang lu kumpulin. Yang seniman itu dari mulai yang manut-manut aja sampai yang kritis banget. Dari yang bisa diatur sampai liar banget, itu pasti pernah lu temuin. Ada pengalaman yang paling menarik yang membuat lu ngerasa wah kebingungan atau mungkin sampai mau pecah pala apa segala macam? Enggak juga sih, gue cuek-cuek aja sih. Itu lu menghadapi dengan dablek berarti. Karena gue nggak terima kritik. Oh, oke. Gue bikinin cuman gue nggak terima kritik ya. Oke. Maksudnya nggak terima kritik? Nggak. Gue lebih ke bodo amat aja sih kalau masalah pandangan-pandangan orang gitu ya. Nggak, maksudnya bukan pandangan ya. Artinya di saat lu melakukan proses kegiatan ini, kan pasti yang ada yang misalnya ngurusin artis A, seniman apa, dibilang jangan begini, dia begitu tetap bandel gitu, ngadepin kan, karena kan ada aja yang begitu ya. Iya ada aja. Cuman kalau nanggepin yang kayak gitu sih gue cuek-cuek juga karena ya udahlah emang kita gue udah kayak apa ya, udah tahu resiko apa yang bakal terjadi ya. Jadi ya gue udah. Jadi emang dulu dari udah bisa dibilang ya dulu coba untuk well prepare sebaik mungkin. Worst yang terjadi aja. Ya sudah lah ya, terminimalisir paling enggak walaupun itu tetap terjadi. Soalnya pernah apa? Waktu itu gue bikin pameran gitu kan, pameran street art tuh. Bayangan gue ya udah nih anak-anak bisa dikondisikan, ternyata beres acara. Iya emang sih di sini base-nya anak-anak graffiti gitu. Terus ada art supply juga yang gue jual. Ya. Pada akhirnya ini dicoret-coret sama mereka semua nih. Ini. Iya. Ini hasil nih. Enggak, coret-coret yang liarnya. Oh, oke. Rusak jadinya akhirnya tempat lu ya. Dan gue juga nggak bisa ngeluh juga karena emang gue nge-create ini gitu. Oke. Berarti artinya lu di halaman belakang di saat lu mau bikin sesuatu, lu sudah siap dengan resikonya ya. Udah. Lu udah well prepare dengan itu. Dan itu di saat itu terjadi, lu hanya hadapi itu dengan dablek. Iya. Udah amat. Iya. Tapi itu kan jadi bahan apa ya? Jadi kalau menurut gue sih kayak oh ya udah nih yang terjadi di sini adalah natural aja semuanya gitu. Ya. Jadi entah sekaligus itu menjadi material riset lu juga kali ya. Nekat juga ya menjadikan tempat usahanya sebagai material riset. Itu untungnya aja masih ada rezekinya kan. Rezeki mah gak akan ketukar, tenang aja. Jadi maksud gue kalau berbicara dengan mindset umum agak nekat sih menurut gue, agak nekat karena tempat lu usaha lu jadikan tempat bereksperimen juga gitu. Ada worst yang resiko-resiko yang bisa lu hindari sebenarnya, tapi itu lu ambil dan keberanian itu terbukti ternyata menghasilkan banyak hal positif malah ya. Iya. Sampai sekarang akhirnya halaman belakang bisa dibilang salah satu tempat di Bogor yang menjadi pusat perhatian sekarang. Congratulations buat itu. Anyway, ini hasil dari googling gue di di Qcard. Hasil googling. Gue kalau googling di Qcard, bukan di Google, bukan. Karena Yahoo katanya udah nggak valid. Jadi ada info bahwa belum lama belakangan ini lu baru beres melibatkan artis atau seniman lokal dalam setiap aktivitas beberapa waktu lalu. Itu kayak ngebangun totem atau monumen dengan tema yang menarik itu
Comma between words. Maksudnya gimana sih itu? Jadi sebagai penanda aja sih. Jadi emang kemarin tuh gue emang banyak banget program yang dikerjain gitu sama alam belakang. Akhirnya punya kesempatan emang buat ngerem guanya juga sih kayak penanda aja buat koma tuh kan kalau di paragraf itu kan sebagai jeda gitu kan. Ya udah itu gue sebagai penanda aja di situ. Apa? Ini juga hasil kolaborasi gue sama audiens sih. Masuk di comma between bukan? Enggak, beda. Jadi beda lagi. Kalau koma ya untuk emang mau bikin apa ya? Monumen aja sih di suatu tempat itu yang menurut gue juga catchy juga nih tempatnya di Taman Budaya. Setidaknya gue nggak bikin halaman belakang di sana tapi gue ninggalin patung lah setidaknya. Gitu aja. Alright. Jadi cuma buat apa ya? Penanda aja sih. Gue pernah bikin aja gitu doang sih. Enggak, gue pernah melakukan hal yang sama di special show gue. Namanya Ngacapruk. Terakhir di Pahawang itu gue juga meninggalkan sebuah monumen patung ikan dari sampah plastik. Maksudnya esensial sekali. Jadi emang tujuan lu kesana berarti ya. Meninggalkan sebuah legacy. Kalau gue nyebutnya legacy rasa gitu, kayak ada satu bentuk yang bentuk itu membangun ingatan kita kepada rasa yang pernah dibangun di momen itu. Dan halaman belakang sudah mulai melakukan itu juga. Sudah terbangun ya? Udah terbangun, udah jadi. Gue belum lihat tuh di Taman Budaya. Sentul. Wah, mantap. Itu juga dari beberapa materialnya juga yang kita pakai juga dari limbah-limbah juga. Ada isu yang mau disampaikan juga sih? Enggak sih. Enggak ada isu apapun yang ingin lu sampaikan. Murni aja gue udah. Rasanya halaman belakang lu tuangin di situ dari beberapa limbah-limbah. Iya. Oke, menarik sekali. Ini bisa jadi motivasi buat teman-teman, buat semua kawan baik yang lagi pada nonton. Karena seperempat obrolan ini sudah memberikan banyak hal yang bisa kita kutip. Bahwa keberanian dalam melakukan sesuatu itu diperlukan. Karena dengan kita berani melakukan sesuatu atau paling tidak kita berani mencobanya, kita jadi tahu apa dibalik atau apa hasil dari keberanian kita tadi. Nggak selalu mulus, ada kalanya juga kurang bagus, tapi dari situ akhirnya bisa belajar untuk menjadi atau membuat sesuatu yang jauh lebih bagus. Asik, keren ya? Keren ya gue ya? Lu emang keren kan? Ih, keren. Anyway, sebelum kita lanjut, gue mau ingetin buat semua kawan baik, jangan lupa untuk ikut bareng sama kita di program Tas Siaga Yatim. Dengan program bantuan untuk anak-anak yatim berupa tas siaga yang berfungsi sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan nilai-nilai pendidikan tentang kebencanaan sosial hingga lingkungan. Caranya lu tinggal scan QR di layar atau cek deskripsinya di bawah ini ya. Coba jadi ada QR, nggak tahu di sebelah sana atau di sebelah sini, lu tinggal scan atau nanti lu baca di deskripsinya. Karena berbagi itu bukan sesuatu hal yang susah, karena berbagi itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Mantap. Lanjut. Ini ngomong-ngomong soal kolaborasi. Tadi gue nanya ini. Ini kolaborasi yang lu lakukan dengan pengunjung. Iya. Itu lu polanya berkolaborasi dikumpulin sama lu atau lu share di sosial media kemudian jadi sebuah kompetisi? Di share di sosmed sih. Jadi sebuah kompetisi juga. Yang terpilih? Yang terpilih ya ini, Orse ada orang Depok. Oke. Dan yang terpilih ini dapat hadiahnya berupa dia desain dia dipakai di semua packaging halaman belakang. Udah sih itu aja dan dia juga dapat ekstranya apa? Apa? Ekstra price-nya, ekstra hadiahnya? Iya, dapat uang fresh money juga sih kemarin. Ya, berarti real kompetisi ya? Real kompetisi ya? Dan emang kita ngumpulin aja sih dari teman-teman yang ada di sini kan. Lu nerapin hak cipta nggak? Maksudnya hak karyanya gitu? Atau belum. Sistemnya putus deh? Putus. Oke. Ada rencana kesana berarti? Akan berkelanjutan nggak nih? Berkelanjutan. Akan berkelanjutan? Berkelanjutan karena ternyata banyak juga gitu yang ikutan. Awalnya tuh ya udah cuma gue sempat lihat tuh kayak
halaman belakang ngapain nih? Kayak ini pameran gelas gue bilang. Pas gue bilang, oh nanti kayaknya desain ini, ternyata bener ya. Nah, di luar itu pun gue dapet informasi bahwa lu juga berkolaborasi dengan DMC Dompet Duafa dalam program Tas Siaga Yatim. Itu awalnya gimana ya? Bisa ketemu DMC, kemudian akhirnya mau halaman belakang ini jadikan untuk media teman-teman dari DMC sharing untuk mengajak orang berbagi. Bisa lu ceritain nggak dikit? Ya apa ya? Jadi emang pada waktu itu tuh sebelum puasa sih, emang kita punya program gitu. Ngapain ya puasa ya? Kan emang kita setiap bulannya tuh bikin pasti bikin skema lah buat kedepannya gitu. Apa ya yang fit dan emang oke aja nih di bulan puasa. Ya udah akhirnya kita ada konten mau berbagi gitu. Cuman lewat mana nih? Nah, akhirnya kita cari tahu dari yang udah dulu kita udah pernah bikin program-program diskusi, terus ada lihat juga ada Stufo kebetulan lagi kolaborasi dengan Dompet Duafa. Akhirnya di situ gua kepikiran buat oh ya udah deh kalau emang bisa di tap in gitu buat si halaman belakang masuk, entah itu gimana caranya. Akhirnya ya udah sih yang berjalan waktu. Itu programnya apa? Buy one give one. Jadi setiap customer gua beli kopi itu udah sama aja berbagi sih. Gitu. Oke, jadi lu bikin jadi lebih simpel aja ya. Kalau lu jajan di itu F&B langsung ada potongan, yang potongan itu akan dialokasikan ke Dompet anak yatim Duafa, atau Oke, berarti itu satu hal yang menarik. Lu ngakalin supaya orang lebih antusias kan pada dasarnya untuk berbagi kan. Karena terkadang mau berbagi itu kalau duitnya dikit, gue jajan, berbaginya jadi dikit, sisanya tambah dikit. Tapi kalau dengan satu kali jajan gue sekaligus berbagi, biasanya memang orang jadi jauh lebih antusias untuk rasa esensi berbaginya. Nah anyway, yang mau gue tanyain adalah, lu merasakan nggak sih dampak? Ini kan sebenarnya ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang agak bingung ya dijawabnya, karena bisa jadi goib, jawabannya itu goib gitu. Sesuatu yang spiritual gitu, sesuatu yang berdekatan dengan keyakinan, tapi ini tidak ada kaitannya dengan ini ya pesulap merah ataupun Persatuan Dukun Indonesia ya, tidak ada. Ini mah tidak ada urusan dengan tekbal, nggak ada ya. Nah, tapi ini ada urusannya dengan CCTV yang mati mungkin. Jadi gini, di belakang sana bapaknya langsung oke, cut bagian itu dipotong. Yang mau gue tanya di sini, ada nggak sih dampak atau value yang lu rasain secara langsung ataupun tidak langsung di saat lu mulai menerapkan pola-pola berbagi di dalam activity lu di halaman belakang? Ada sih. Apa tuh? Boleh share nggak cerita gitu? Gimana ya? Ya, aduh, gue males juga sebenarnya ngomongin berbagi gitu. Rada. Gak apa-apa. Ya, Gini, gue juga dulu kayak gitu. Gue dulu pernah sama nyokap gue dinasehatin karena gue kalau ngapain gitu ngasih sesuatu gue nggak mau kelihatan, karena gue dulu terjebak dalam mindset kalau mau ngasih mah ngasih aja gitu. Kalau dengan semakin banyak orang tidak tahu semakin bagus sebenarnya. Tapi tergantung angle-nya. Ternyata kalau kata nyokap gue gitu. Kalau lu karena kan kebetulan gue di dunia entertain ya. Nyokap gue bilang, karena lu artis, lu populer, maka lu jangan melihat angle dari sisi itu, lu harus melihat dari sisi angle yang lainnya apa. Lu bisa memotivasi orang, bisa menginspirasi orang, bisa mengajak orang untuk mau berbagi. Nah, masalah lu jadi ria atau tidak itu urusan di hati lu. Bukan di bagaimana lu memberikan. Lu mau ngasihnya sambil terkesan seperti lagi pengen ditonton orang tapi hati lu tidak ke arah sana. Sebenarnya tujuan lu memperlihatkan itu justru untuk mengajak orang. Itu jauh lebih baik. Karena lu hanya tidak sendirian lu berbuat baik. Jadi tidak usah segan-segan apa yang kira-kira lu rasakan, dampak dan value yang bisa lu rasakan secara langsung ataupun tidak di saat lu akhirnya memulai masukin program berbagi di dalam activity di Dompet. Lebih berkah sih. Berasa ya? Dari sisi? Dari hati aja. Lebih kayak asik juga nih program kayak gini gitu.
Soalnya nggak kerasa, Kang. Iya, nggak kerasanya? Nggak kerasa aja pas proses kita ngumpulin donasinya itu, Hah? ya udah emang benar-benar dilakuinnya ya udah, nothing tulus aja gitu. Iya, iya. Terus nggak kerasa ternyata lumayan juga gitu. Kayak ada Bisa. beban yang lepas gak sih? Iya. Kayak tanggung jawab gue as a human, gak usah bicara Iya, yang iya, beragama lah ya. Iya itu. As a human gitu, gue berbagi nih gitu. Iya itu salah satunya sih, kayak plong aja sih, udah itu Puasa aja. tersendiri. Ya insya Allah sih di luar itu pasti akan ada keberkahan dan amal ibadah yang tidak mungkin tidak tercatat sih ya. So buat semua kawan baik, kalau kutipan tadi sebenarnya sederhana sekali dari di saat kita mau berbagi, hati jadi plong aja itu sudah menjadi sesuatu yang big value buat kita. Jadi sekali lagi gue mau ngajakin buat teman-teman, buat semua kawan baik yang ada di rumah, buat ikutan program Tasya Gaya Tim yang berkolaborasi bareng sama Halaman Belakang. Itu Stavo, HLMN Band, dan Taichan Bonbon. Itu juga sudah masuk di tahap pertama kemarin. Kita sudah memproduksi 30 piece Tasya Gaya Tim yang akan didistribusikan kepada adik-adik kita. Jadi ingin kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua kawan baik yang sudah ikut berkontribusi dan ikut berkolaborasi. Nah, kita masih mau ngajak kamu untuk berkontribusi dalam berkolaborasi kebaikan ini. Caranya lu tinggal scan QR atau nanti cek di deskripsinya. Jadi artinya abis ini akan ada lagi. Dari cerita yang barusan itu alhamdulillah sudah mengumpulkan lumayan banyak ya. Kalau menghasilkan 30 piece tas siaga tuh lumayan tuh, berarti nggak sedikit dana yang kekumpulin. Karena gue juga DMC adalah lembaga pertama yang gue beranikan diri untuk kerjasama, karena gue terlalu picky. Iya. Ya takutnya Picky kejadian Rasta. kayak yang yoi. Pinter juga lu, lucu juga nih. Kayaknya udah mulai cair nih dia nih. karena gue picky banget, gue nggak mau akhirnya berjalan sama orang-orang yang tanda kutip ya, akhirnya punya kepentingan gitu, bukan bicara berbagi lagi. Dan gue tahu banget 30 pieces itu kurang lebih produksinya berapa, so congratulations buat DMC dan Halaman Belakang. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. ya awal yang baik, bukan akhir, tapi akan terus banyak lagi. So sekali lagi gue ingetin, scan QR-nya, baca di deskripsinya, lo bisa ikutan terlibat sama kita. Oke, mantap. Lanjut, kalau menurut lu sendiri berbuat baik dan bermanfaat buat orang, kita harus pilih-pilih gak? Kalau gue kan tadi picky nih, picky memilih lembaga saat gue mau berbagi kepada orang lain. Nah ini pertanyaannya, lu bukan memilih lembaganya, tapi lu memilih orang yang lu tolong. Menurut lu itu harus gak? Kadang-kadang sih harus. Seperti apa? Yang kayak gimana yang perlu lu lihat dia, oke, dia harus gue tolong atau kayaknya dia jangan gue tolong? Iya kan, karena nggak enak juga nih ngomongnya. Gak apa-apa. Nggak usah lah. Gak apa-apa. Milih sih harus sih. Kadang kita juga harus tahu juga gitu. Kita ngebantu siapa gitu. Ya. Karena kan kalau salah pilih juga ntar takutnya digunainnya buat yang lain-lain gitu kan. Ya. Ya kayak gitu sih. Cuma itu aja. Milih-milih ya kita harus tahu. Artinya memilih itu harus. Gue sepakat Iya. sih, gue sepakat. Gue juga termasuk yang memilih. Bahkan kalau gue memberanikan diri untuk memilih tidak menolong orang yang mungkin dalam kesusahan sebenarnya. Kenapa? Karena gue melihat sebenarnya dia kesusahan karena dirinya, bukan karena dia nggak punya butuh dibantu, bukan. Tanpa dibantu tuh lu bisa. Cuman karena lu bermalas-malasan, lu manusia mager gitu yang di rumah rebahan, nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kayaknya buat gue itu bukan nolong, tapi tidak mendidik malah ya. Iya nggak sih? Iya, Setuju nggak sih lu dengan itu, kayak menolong orang itu jangan sampai pertolongan kita menjadi sesuatu yang tidak mendidik, kan gitu ya. Dan akhirnya pertolongan kita bisa menjadi manfaat. Artinya kita harus tepat sasaran gitu. Dan tepat sasaran bisa luas lagi tuh, kalau pengalaman gue ada. Makanya kalau ada bencana banyak orang yang ngirim baju, padahal yang dibutuhin softtek dan popok. Itu aja sesederhana itu jadinya masalah gitu. Orang lagi butuh softtek dan popok, pembalut atau popok, ini malah dikasih baju. Sementara pembalut dan Pampers itu bukan sesuatu yang nggak bisa digantikan dengan hal yang lain kan gitu. Apalagi orangnya yang dibantu.
Dan sering kali juga terjadi di lapangan ya, yang ketolong, yang nggak harusnya ditolong, Goy. Jadi kayak ini kena bencana nih, yang ini mah dari rumahnya aman aja gitu, nggak kena banjir, dia malah kebagian. Seharusnya dia nggak kebagian, karena harusnya yang dapat adalah orang-orang yang terdampak oleh bencana itu. Sering terjadi itu ya. Sering terjadi. Itu sering terjadi karena ketidakfahaman dan ketidakmautahuan. Iya. Biasanya. Kalau pengalaman gue ketidakfahaman itu yang pertama, yang kedua tidak mau tahu. Jadi kayak gue mah ngasih aja lah gitu. Menurut gue itu kurang tepat juga sih. Memang harus ke tempat yang tepat dan terarah. Jadi sasarannya bener. Anyway, dari semua pengalaman hidup lo, kemudian kurang lebihnya gue sedikitnya gue tahu lah kisah cerita seorang Agoy sendiri kemana-mana gitu, mau nikah sendiri, hampir jadi wali gue. Sampai akhirnya ada di tahap ini bisa duduk bareng menjadi narasumber gue. Yang tadinya dia datang untuk curhat, sekarang gue datang untuk bertanya. Apresiasi, respect buat itu semua. Closing statement gue, berbagi pengalaman ke semua kawan baik yang ada di rumah. Karena menurut gue ringkasan dari pengalaman lo dari awal kita kenal sampai hari ini cukup banyak hal yang menurut gue akan menjadi positif kalau dibagi-bagi. Silakan. Iya, buat kawan baik, kalau dari gue sih jangan berhenti sampai di sini. Lanjutin terus berbuat baik sampai kapanpun. Dah itu aja. Mantap. Closing statement yang luar biasa setelah sekian puluh menit nungguin tuh statement. Anyway, thank you, Goy. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dan sebelum gue closing, gue pengen ingetin sekali lagi buat semua kawan baik untuk ajakan donasi di program Tas Siaga Yatim. Program bantuan untuk anak-anak yatim berupa tas siaga yang berfungsi sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan nilai-nilai pendidikan tentang kebencanaan, sosial hingga lingkungan. Caranya lu tinggal scan QR dan baca deskripsinya. Dan di episode kali ini yang pengen gue bagi-bagi dari lo, berbuat baik itu tidak penting dari mana asalnya, yang penting dia halal. Dan yang penting kita memilih tujuannya supaya tepat sasaran. Jangan sampai tujuan kita berbagi justru malah menjadi negatif edukasi. Fikri Rasta, ketemu di episode selanjutnya.